online bagi jemaat GMI Emmaus Palembang. Pada prinsipnya, ibadah online harus dilakukan sama seperti melakukan ibadah di gereja. Lakukanlah ibadah online bersama seluruh anggota keluarga saudara. Lakukan persiapan diri selayaknya saudara akan pergi ke gereja, berpakaian yang rapi untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah online. Ikutilah seluruh liturgi ibadah yang diarahkan oleh pemimpin ibadah, seperti bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya. Jangan lakukan kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian saudara, seperti membalas pesan, berbaring, dan sebagainya ketika melakukan ibadah secara online. Persembahan saudara dalam minggu ibadah online dapat dikumpulkan dan akan diserahkan pada saat diadakan ibadah di gereja nantinya. Selamat beribadah. Pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan pada kita semua yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari saudara yang ada di rumah, kita angkat pujian kita, ku nyanyi haleluya. Bahwa saat ini banyak alasan kita untuk takut, untuk cemas dan bimbang. Namun biarlah Tuhan yang akan memberikan ketenangan dan damai dalam hidup kita. Bahwa Ia Allah yang hebat dan ajaib dan perkasa dalam hidup kita. Mari kita katakan, Bapakku datang. Ada bagiku
Engkau adalah Allah yang hidup. Banyak alasan kami untuk takut, bimbang, dan cemas dalam hidup kami. Namun banyak juga alasan kami untuk bersyukur dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat datang beribadah pada pagi hari ini. Berkati mimbar-mimbar yang ada di tiap-tiap rumah. Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati ibadah online kami ini dari pagi, dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya pembacaan responsoria yang diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka berontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Bersama-sama, Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Heli, kita akan membawakan lagu Bukakan Mataku Tuhan. Persilakan Guru Injil Heli untuk naik ke atas mimbar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bukakan mata hati kami Tuhan, untuk kami bisa melihat kebenaran-Mu dengan jelas, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami tidak akan pernah menutup mata iman kami, menyadari, mengalami Tuhan selalu ada bagi kami. Pagi ini buka juga telinga kami, mendengar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami memperoleh hal yang terbaik, hal yang terindah yang Tuhan sudah sediakan dan rencangkan buat kami sampai pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka selama beberapa lama ini, tapi saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu sehat, Bapak, Ibu tetap mengalami sukacita.
Dan hari ini kebenaran firman Tuhan akan semakin menghiburkan kita bahwa dalam keadaan hidup sampai hari ini pun kita akan tetap melihat kasih setia Tuhan. Saya mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Jadi suatu kali ada sepasang suami istri ya, pengantin baru yang tinggal di sebuah perumahan. Tiap pagi mereka akan duduk di meja makan untuk sarapan bersama-sama. Tiap kali mereka duduk sarapan, mereka selalu lihat keluar rumah tetangganya sedang jemur baju gitu ya. Jemur baju, lalu lihat. Ketika istrinya lihat, istrinya berkomentar pada suaminya. Dia katakan begini, "Sayang," ya ini pengantin baru ya, pakai sayang. Kalau udah lama, "Oi," gitu ya. Tapi ini karena pengantin baru, jadi dia masih bilang, "Sayang, lihat tuh tetangga kita, nggak pinter nyuci. Baju yang dia jemur masih kotor." Suaminya diam aja. Besok lagi begitu juga. Dia lihat tetangganya jemur baju, komentar lagi, "Sayang, baju mereka tuh nggak bersih." Suaminya tetap diam sampai beberapa hari. Nah, beberapa hari kemudian ya, ketika mereka duduk di meja makan dan ingin sarapan bareng, istrinya melirik ke rumah tetangganya, dan kali ini dia kaget, dia terkejut. Karena apa? Karena dia lihat, "Noh, sayang lihat, tetangga kita sudah pintar nyuci baju ya, bajunya sekarang udah bersih, nggak seperti hari-hari kemarin." Kali ini suaminya nggak tinggal diam, suaminya ikut berkomentar, "Sayang, kamu tahu nggak, tadi pagi itu aku bangun lebih awal, aku lap-lah kaca jendela rumah kita nih ya." Jadi mendengar itu istrinya merasa malu ya, merasa malu. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, penilaian istrinya selama ini salah karena dia melihat dari jendela yang kotor. Pandangannya terhalang oleh kaca jendela yang kotor ya. Pengalaman demikian juga pernah dialami oleh 2 orang murid Yesus. Lukas mencatatnya dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tentang pengalaman murid yang memiliki sebuah penghalang untuk melihat, untuk menerima kebenaran. Mari kita membaca ayat ini terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh merenungkannya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan ayat ini mungkin agak lebih cepat. Mari kita memperhatikannya dengan baik-baik. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu
untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia, tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia masuk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kami berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kami di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini Lukas mencatat tentang Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada dua orang muridnya. Dua orang murid yang dikatakan dalam Lukas pasal 24 ini bukanlah dua murid dari 12 murid inti Yesus, tapi orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, ya. Jadi mereka juga disebut sebagai murid, yang seorang bernama Kleopas dan seorang lagi Alkitab tidak mencatatkan namanya, ya. Peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus pada saat itu sudah menjadi trending topik yang menjadi berita heboh, berita besar yang menjadi pembicaraan di Yerusalem. Ya, bagaimana tidak? Karena orang-orang dengan mata kepalanya sendiri melihat bahwa Yesus yang mereka nanti-nantikan, Yesus yang mereka tunggu-tunggu, bahkan Yesus yang mereka harapkan dan telah sambut dengan begitu meriahnya. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan dia mati dengan cara yang terhina. Harapan orang banyak yang tadinya begitu tinggi, begitu besar, kini sirna, kini pupus, kandas sudah. Inilah yang membuat banyak orang menjadi sangat sedih, sangat kecewa dan putus asa. Sehingga di mana-mana membicarakan tentang hal ini. Perasaan yang demikian jugalah dialami oleh Kleopas dan temannya. Kesedihan yang sangat mendalam. Kenyataan yang terjadi mendorong mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka berpikir harapan sudah nggak ada lagi, sudah sirna, sudah kandas. Untuk apa lagi ada di Yerusalem? Lalu mereka memutuskan untuk mudik ke kampung halaman mereka di Emmaus. Pada waktu itu belum terjadi PSBB, ya. Jadi mereka masih boleh mudik. Sekarang nggak boleh mudik. Kekecewaan yang dalam mendorong mereka untuk pulang kampung saja, untuk mudik saja, karena nggak ada harapan lagi di Yerusalem. Dua orang murid ini nggak bisa move on dari kesedihan mereka, dari kekecewaan mereka akan kematian Yesus. Dan hal yang sangat disayangkan, oleh karena mereka terlalu larut di dalam kesedihan itu, mereka tidak mengalami satu momen besar dalam kehidupan dunia ini, yaitu Yesus sebenarnya telah bangkit. Yesus telah hidup. Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Di awal tadi ayat 13 ketika kita baca, di situ dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga hari apa? Hari kebangkitan Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Tapi karena kesedihan yang terlalu dalam, begitu larutnya mereka nggak bisa move on, mereka nggak sadar Yesus telah bangkit. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka tidak sadar Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Yesus sudah ada di antara mereka. Yesus ikut dalam perjalanan mereka, nggak sadar. Saya mengerti Bapak Ibu, untuk move on
ya, bangkit dari kecewa, putus asa, putus cinta, ya, nggak mudah. Saya pikir kita semua punya pengalaman begitu ya. Pernah putus cinta. Yang pernah putus cinta itu untuk bangkit lagi nggak gampang. Walau sudah 3-4 yang mengantri, ya, nggak gampang untuk move on. Karena apa? Karena kita sudah larut di dalam sebuah kenangan bersama dengan seseorang. Untuk move on dari kekecewaan ketika kita sudah pasang harapan yang tinggi, rencana yang besar, namun itu kandas juga nggak gampang. Kita mungkin perlu waktu, perlu proses untuk kembali bangkit. Inilah yang dialami oleh 2 orang murid Yesus. Mereka tuh berat banget untuk move on, ya. Masih aja larut di dalam memori masa lalu, beberapa hari yang lalu. Yesus mati, Yesus disalib, harapan kandas. Keadaan demikian, ya, membuat 2 orang murid ini benar-benar tidak menyadari Yesus telah ada di antara mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya, mengapa 2 orang murid ini tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah perjalanan mereka? Padahal Yesus itu kan bukan orang asing, ya, bukan orang yang mereka baru kenal. Mereka tuh sudah lama, sudah biasa bersama-sama dengan Yesus, ikut dalam perjalanan pelayanan Yesus. Tapi mengapa mereka enggak mengenali Yesus yang hadir di antara mereka, ikut di dalam perjalanan mereka? Coba perhatikan ayat 16. Dalam ayat 16 dikatakan begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Dia itu adalah Yesus. Dalam satu terjemahan lain yang saya ambil dikatakan, tetapi mata mereka itu tertahan untuk mengenal Dia. Seperti ada sesuatu selubung yang menutupi mata mereka untuk mengenali itu Yesus. Memang kita tidak berbicara secara mata rohani, mereka mengalami satu penyakit sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus, bukan, ya. Tetapi kita berbicara tentang adanya satu penghalang di dalam mata rohani mereka. Ketika kita bergumul dalam berbagai permasalahan hidup, tekanankah, pergumulankah, ya, yang beban-beban hidup yang begitu banyak, kita juga bisa mengalami pengalaman seperti 2 orang murid ini. Ya, kita tidak lagi bisa mengenali Yesus secara utuh seperti sebelum-sebelumnya. Kita lupa seperti apa kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kehilangan harapan mulai membawa kita larut di dalam rasa hati yang terluka, kecewa bahwa Tuhan tidak seperti dulu lagi. Padahal kesalahan bukan pada Tuhan, melainkan masalahnya adalah pada mata kita yang tertutup oleh penderitaan, oleh beban dan masalah. Tuhan itu tetap sama. Dia tetap Allah yang penuh kasih setia. Dia tetap Allah yang baik. Tapi oleh karena masalah yang kita hadapi begitu berat, itu menutupi mata kita melihat Tuhan itu tetap ada dan tetap baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita periksa hal apa yang menghalangi kita untuk melihat keutuhan Kristus di dalam hidup orang percaya. Melalui pengalaman 2 orang murid ini. Hal apa yang menghalangi pandangan 2 murid Yesus ini? Yang pertama, dalam ayat yang ke-19 sampai 21, bahwa murid ini memiliki pengharapan yang keliru. Harapan mereka keliru. Harapan murid bertolak belakang dengan kehendak Allah. Ya, di awal saya sudah jelaskan tadi, harapan murid, harapan orang banyak bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias, menjadi penyelamat bangsanya, pembebas bangsanya, boleh membuat bangsanya kembali menikmati kebebasan. Tetapi kehendak Allah itu lain, ya. Kehendak Allah berbeda. Bahwa Yesus yang datang itu harus mengalami penderitaan. Yesus yang datang itu akan mati di atas kayu salib sebelum menerima kemuliaan. Banyak orang percaya kepada Yesus telah punya harapan yang tinggi. Bahkan karena tingginya harapan kita terhadap Yesus, kadang-kadang kita ngotot dengan harapan-harapan pribadi kita dipenuhi. Ya,
harapan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memberi mujizat, Tuhan yang memberi berkat-berkat. Sehingga fokus kita, harapan kita, maunya Yesus sebagai apa? Pemberi berkat, pemberi mujizat. Jadilah kita orang-orang Kristen pengejar berkat, pengejar mujizat. Kita lupa bahwa Ia nggak pernah janjikan berkat saja, Ia nggak pernah janjikan mujizat saja. Betul? Dia juga berkata bahwa akan ada awan yang gelap, akan ada jalan yang berliku, akan ada kesusahan, tetapi akan ada penyertaan dan pemeliharaan kasih-Nya. Bapak Ibu, nanti di rumah kalau yang punya buku KPPK, boleh buka di dalam KPPK nomor 301. Itu pujian yang sangat bagus sekali, yang menguatkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan hidupmu aman, lancar selalu. Enggak pernah janjikan itu. Tetapi Dia katakan, aku memberi perteduhan dan kasih yang tak berkesudahan kepadamu. Kita kan nggak mau yang begitu ya, jalan yang susah, ya, penuh dengan ancaman. Nggak mau. Maunya Tuhan itu Tuhan yang kasih berkat, kasih mujizat. Sehingga apa? Kita menjadi orang Kristen memiliki harapan yang keliru, tidak sama dengan kehendak Allah. Kita tidak dapat mengenali Tuhan seutuhnya jika fokus dan harapan kita itu keliru. Tuhan bukan saja pemberi mujizat dan berkat, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang hadir dalam cuaca gelap hidup kita, jalan berliku hidup kita. Dia Tuhan yang tetap sama. Inilah yang menutupi mata para murid untuk tidak mengenali Yesus telah hadir di antara mereka. Harapan yang keliru. Yang kedua, apa yang menghalangi pandangan para murid menyadari Yesus ada di antara mereka? Ayat 25. Di sana Yesus menegur kebodohan dan kelambanan hati mereka yang tidak percaya kepada firman. Kehadiran dan kebersamaan Yesus bersama dengan Kleopas dan murid tidaklah sebuah jaminan, ya, bahwa mereka akan menerima, akan dengan baik percaya kepada seluruh pengajaran Yesus tentang kitab-kitab suci, kitab para nabi, dan seluruh perkataan-perkataan Yesus sendiri. Enggak jaminan, ya. Enggak jaminan juga bahwa orang-orang yang datang rajin beribadah, rajin dengan firman adalah orang yang dengan sepenuh hati mempercayai kebenaran itu. Mendengar sudah sangat sering, namun percaya belum tentu mengiringinya. Atau tidak percaya malahan. Bapak Ibu, Yesus mengatakan perkataan di dalam ayat 25 ini bukan sebuah ungkapan penghinaan. Mereka tuh bodoh secara intelektual, enggak pintar otaknya, bukan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus bahwa mereka adalah orang yang bodoh dan lamban hati adalah sebuah teguran keras. Karena apa? Karena mereka sebenarnya telah berulang kali mendengar Yesus harus mati dan menderita sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Namun mereka tidak percaya. Malah mereka terguncang imannya ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus itu menderita dan mati. Bukan 1-2 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan disalibkan. Bukan 1-2 kali. Tetapi perkataan itu tidak membuat para murid percaya. Yesus juga telah sering kali mengajarkan tentang nubuatan, bahwa setelah kematiannya pada hari yang ketiga nanti ia akan bangkit. Enggak juga membuat para murid ini percaya bahwa Yesus itu benar sudah bangkit. Bahkan ketika perempuan-perempuan itu datang memberitahu kubur itu kosong pun mereka enggak serta-merta, oh iya percaya, Tuhan sudah pernah mengatakannya. Enggak. Bapak Ibu memang sulit untuk percaya. Mendengar itu gampang, ya. Tetapi untuk percaya itu dibutuhkan Roh Kudus yang membuka mata rohani kita dan memberi kita pengertian serta hati yang mau percaya pada seluruh kebenaran perkataan Allah. Oleh karena itu,
setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita perlu berdoa, meminta Roh Kudus melembutkan hati kita, supaya kita bukan jadi pendengar saja, ya, dengar, pulang, tidak melakukannya, tidak mempercayainya. Tetapi mari kita berdoa, Roh Kudus bimbinglah kami memiliki hati yang lembut untuk percaya terhadap seluruh kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar memuaskan hati kita? Ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang sekarang ini mendengar firman karena mau dihibur, ya, sehingga apa? Mereka tuh cari pengkhotbah yang lucu, ya. Oh, di gereja itu pengkhotbahnya lucu, ya. Mereka cari karena mereka hanya rindu untuk apa? Dihibur. Banyak orang Kristen yang mendengar firman Tuhan karena mau mencari semangat saja, motivasi saja untuk dirinya bangkit. Maka dia cari pengkhotbah yang pintar memberi motivasi diri, ya, melalui self healing lah atau apalah yang sekarang lagi musim dan ngetren. Mereka cari yang seperti itu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang rindu mendengar firman Allah dan mencarinya seperti harta karun yang terpendam. Amsal mengatakan seperti itu. Berapa banyak di antara kita yang rindu memang mencari kebenaran firman Tuhan untuk kita jadikan iman dan kepercayaan kita, bukan hanya memuaskan hati kita. Yang sedih boleh dihibur, yang lagi down boleh dibangkitkan. Berapa banyak di antara kita yang memang mencari firman Tuhan dan mau mempercayainya? Tanpa pengenalan yang dalam akan Kristus, maka kita benar-benar tidak dapat menerima banyak hal indah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua ini juga menghalangi para murid, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk melihat Yesus ada di antara mereka. Karena mereka hanya sekedar menjadi murid yang mendengar, tetapi tidak mempercayai bahwa Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Begitu lamanya mata para murid terselubung, ya, ada penghalang dalam penglihatan mereka untuk mengenali Yesus yang ada di antara mereka. Kalau kita lihat perjalanan kalau kita lihat peta antara Yerusalem dengan Emmaus itu, Alkitab katakan sekitar 7 mil. 7 mil itu sekitar 11 km, 2-3 jam perjalanan jalan kaki gitu ya. Memang saya rasa ini cukup jauh, 11 km untuk berjalan kaki, berapa waktu, 2-3 jam yang kita pakai bersama-sama, tapi nggak mengenali orang yang ikut jalan dengan kita. Aneh, sebenarnya aneh ya. Ya, selambat-lambatnya kita mengenali orang di sekitar kita, masa udah 2 jam, 3 jam ada di sebelah kita, ada di samping kita, nggak kita kenali. Tetapi ini yang terjadi. Karena apa? Karena ada selubung dua hal tadi yang menutupi mata para murid. Tapi kita mau melihat, Tuhan tidak membiarkan murid-murid melewati perjalanan kehidupannya tanpa terbuka selubung mata itu. Itu makanya di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ketika mereka sudah melewati perjalanan dan telah sampai di kota itu, ya, mereka istirahat dan Yesus melakukan sebuah perkara indah, cara yang indah untuk membuka selubung mata dua orang muridnya. Ada sebuah tradisi di dalam orang-orang Yahudi, jika ada satu keluarga yang berduka, mereka akan membawa roti dan mereka akan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan itu kepada keluarga yang berduka. Ini satu tradisi yang mereka lakukan. Dan tradisi ini juga yang dilakukan Yesus. Yesus ada di antara mereka. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada muridnya yang berduka itu. Disinilah peristiwa indah itu terjadi. Ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, maka nampaklah kepada murid-murid tangan yang berlubang patah. Ketika mereka lihat itu, mereka berkata, ini Tuhan yang bangkit. Ini Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, memang sejauh itu perjalanan yang mereka harus lewati
untuk melihat, untuk mengalami Yesus itu telah bangkit. Dan ini juga merupakan kasih setia Tuhan yang tidak mau membiarkan dua orang muridnya kehilangan kesempatan untuk mempercayai Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga ketika mereka sudah ketika mereka sudah melihat itu, Yesus segera lenyap dari pandangan mereka. Artinya apa? Tugas Yesus sudah selesai, membuka selubung mata para murid untuk melihat, ya, Yesus benar sudah bangkit. Sungguh pengalaman yang indah. Kita mau mengalami Tuhan yang bangkit itu secara pribadi, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan juga merelakan dirinya hadir di dalam perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Untuk apa? Untuk mereka boleh dibukakan matanya melihat Yesus sudah bangkit. Sehingga ketika mereka sudah melihat hal itu benar-benar terjadi, mereka punya hati yang berkobar-kobar, ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan mereka benar-benar telah mengenal dia, Yesus yang sudah bangkit itu, dan hati mereka berkobar-kobar. Sehingga saking berkobar-kobarnya hati mereka, mereka pulang lagi ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hari ini ada sesuatu yang menghalangi kita untuk benar-benar mengenal Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, bahwa dia benar-benar bangkit, benar-benar hidup, benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Apakah ada yang menghalanginya? Sehingga kita masih berkata, Tuhan, Engkau yang bangkit itu, Engkau yang hidup itu, masihkah sama dulu dengan sekarang? Kalau kita masih mempertanyakan itu, ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Mari kita memeriksa hati kita. Tetap mau memiliki pengharapan yang sama dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita mau memiliki kepercayaan yang dalam, yang utuh kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak akan pernah meragukan dia telah hidup, dia telah bangkit, dan dia ada di dalam segenap kehidupan kita. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan yang bangkit itu seharusnya merubah semangat, merubah gairah kita. Sebagaimana dua orang murid tadi, setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mereka punya gairah yang baru, kembali ke Yerusalem untuk menceritakan perbuatan besar Tuhan. Demikian juga kita. Ketika saya dan saudara sudah mengenal Tuhan secara pribadi, ya, sudah mengalami dia secara pribadi, maka kita akan memiliki semangat yang baru untuk melayani dia. Sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kebimbangan yang membuat kita tidak memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, bahwa Tuhan yang bangkit itu tetap ada di dalam sepanjang perjalanan hidup pribadi kita. Alami dia secara pribadi dan nikmati kebersamaan dengan dia, sehingga kita memiliki gairah, semangat yang berkobar-kobar untuk tetap mengikut dia serta melayaninya dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sungguh terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi ada Roh Kudus yang berkuasa mengartikan, mendorong kami mengerti firman Tuhan dan merendahkan hati untuk percaya, serta memberikan kami kuasa untuk melakukannya. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup, tetap ada bagi kami di sepanjang perjalanan kami, di dalam liku-liku hidup kami, di dalam setiap persoalan hidup kami. Engkau ada, dan Engkau tidak akan membiarkan kami tidak melihat Engkau, tidak mengalami Engkau secara pribadi. Tapi Engkau yang penuh dengan kasih itu akan menolong kami boleh mengenal-Mu dengan sungguh-sungguh,
Sekalipun kami di lembah kekelaman, kami tetap menyadari ada Tuhan. Kami tetap mengalami adanya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memang tidak gampang, tapi kami percaya pertolongan-Mu lah dan kasih-Mu lah yang kiranya terus membawa kami ke dalam pengenalan yang semakin dalam terhadap Kristus yang telah bangkit dan hidup itu. Sehingga dalam segala keadaan kami punya tetap semangat yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk hidup di dalam Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di masa-masa sulit kami akhir-akhir ini, biarlah setiap jemaat tetap mengalami Tuhan secara pribadi, tetap mengenal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan jagai kami semuanya, supaya kami tetap tenang dalam masa sulit kami hari-hari ini. Bahkan bumi ini Tuhan akan pelihara dengan kasih setianya Tuhan. Boleh dengan sabar menanti waktunya Tuhan memulihkan keadaan bumi, sehingga kami bisa hidup dengan lebih baik lagi sebagaimana yang kami rindukan. Kami terus berdoa bersama ya Tuhan, memberkati para medis yang berjerih lelah menolong korban-korban COVID-19. Tuhan, hiburkan mereka di saat kesusahan hati yang mereka miliki. Mereka rindu melayani sesama. Karena itu Tuhan, kuatkanlah mereka, sembuhkan mereka yang sakit, jagai seluruh penduduk bumi ini supaya kami terhindar dari wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Biarlah kasih setia dan belas kasihan Tuhan turun, memberkati negeri kami boleh dipulihkan. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, sehingga dalam semua kebijakan yang diambilnya benar-benar kebijakan yang membawa negeri kami ke arah yang lebih baik. Berikan ketaatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menaati seluruh anjuran pemerintah kami, sehingga upaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dapat terjadi di negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Emmaus dimanapun berada, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka dalam beberapa waktu, tapi ikatan kasih kami sebagai saudara seiman akan dijalin, akan terus dibina lewat persekutuan-persekutuan online kami. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Heli. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi ini, kita angkat satu pujian mengenal-Mu. Bila kulihat hidupku
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami, doksologi, dan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto dan pujian amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persuan dengan Roh Kudus, kiranya itu yang memberkatimu, menyertaimu, serta melindungi dimanapun kamu berada, mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.